Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema amalan untuk menaklukkan mantan dan orang tuanya yang matre. Ya. Jadi sesungguhnya ya, manusia itu ada yang meletakkan cinta pada pilihan yang utama ketika dia mencintai seseorang, tetapi juga ada orang yang meletakkan harta pada pilihan yang utama ketika dia memilih cinta. Orang jatuh cinta. Artinya dia jatuh cinta karena dia betul-betul mencintai orangnya. Apapun keadaannya, kaya ataupun miskin. Nah, itu orang yang meletakkan cinta sebagai tujuan ya ketika dia mencintai. Tetapi ada orang yang ketika dia mencintai, dia tidak melihat orangnya, tetapi yang dia lihat hartanya, seberapa kayakah orang ini. Kalau kaya, dia akan mencintai. Kalau tidak kaya atau kalaupun tidak punya apa-apa, maka dia akan lebih memilih untuk menjauhi. Nah, mantan ini masuk ke dalam kelompok yang kedua. Orang tuanya biasanya begitu juga. Ya, jadi anak itu memiliki sebuah sifat, ya, itu umumnya diturunkan dari orang tuanya. Sifat itu bisa memang sifat genetik ya, jadi menurun ya, gennya memang seperti itu. Atau karena pengaruh pendidikan dari lingkungannya. Sejak kecil dia dididik oleh orang tuanya untuk matre ya. Apapun harus diukur dari harta. Berteman juga begitu. Kalau berteman itu tidak mau dia dengan orang yang tidak kaya. Pokoknya cari teman yang sama-sama kaya, yang selevel begitu ya. Nah, termasuk juga ketika menentukan pilihan pendamping hidupnya. Orang tuanya terus mengatakan, kamu pokoknya besok cari istri atau cari suami yang kaya, biar hidupmu enak, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi umumnya kalau anaknya matre, orang tuanya juga seperti itu. Karena anak belajar untuk matre, itu umumnya dari orang tua. Nah, sehingga memang ketika mantan ini matre, umumnya otomatis orang tuanya matre juga. Maka untuk menaklukkan mantan yang matre, orang tuanya juga matre ya, paling tidak ada dua hal ya yang harus kita lakukan. Yang pertama ya, orang yang matre seperti yang saya sampaikan tadi, dia tidak peduli dengan penampilan, dengan hati seseorang, dia tidak peduli. Ya. Misal kalau laki-laki ini ya, dia mencintai seorang wanita, dia tidak peduli ini mau cantikkah, mau tidak menarikkah, dia tidak peduli, ya. Satu-satunya yang dia pedulikan hartanya. Kalau wanita itu kaya, walaupun penampilannya mungkin sangat tidak menarik, bagi dia sangat menarik karena memang yang ada di dalam hatinya hanya harta. Nah, kalau yang jatuh cinta ini wanita juga sama seperti itu. Dia tidak peduli laki-laki ini ganteng atau tidak, menarik atau tidak. Selama dia kaya, dia akan mencintainya. Nah, orang tuanya juga seperti itu, tidak peduli dengan penampilan dari calon menantunya ini. Selama calon menantu ini orang kaya, maka dia akan terima dengan bahagia, dengan ramah, dengan tangan terbuka, ya sangat welcome. Tetapi ketika tidak punya apa-apa, ya dia akan menolak dengan keras. Nah, maka yang pertama tentu ya, yang harus dilakukan agar kita bisa diterima nih sebelum kita mengerjakan amalan. Kita harus berusaha ya. Ya paling tidak
memenuhi ya, kalau tidak bisa melampaui standar harta yang mereka inginkan, ya. Jadi kuncinya kan kita harus kerja keras ya untuk bisa menaklukkan mereka, karena mereka hanya menghargai seseorang yang kaya, hanya menerima seseorang yang kaya. Jangankan jadi bagian dari anggota keluarga mereka, berteman pun mereka hanya mau dengan orang-orang yang sama-sama kaya. Kalau kita mau diterima, kuncinya kan kita harus berusaha untuk kaya ya. Oke lah, kita memang lahir dari keluarga yang tidak kaya, tetapi selama kita mau berusaha, insya Allah akan Allah bukakan jalan bagi kita ya, untuk bisa juga menjadi orang kaya. Selama kita mau berusaha, insya Allah akan ada jalan untuk mencapai apa yang kita impikan itu. Di dalam surat An-Najm ayat ke-39 kita diajarkan wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kita berusaha. Karena apapun yang kita dapatkan itu sangat tergantung kepada usaha kita. Semakin keras usaha kita, semakin banyak rezeki yang insya Allah bisa kita dapatkan. Ya. Nah, yang kedua, amaliyahnya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh amalan atau amaliyahnya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Yang kedua nih, amalannya. Kita sudah bekerja, maka agar hidup kita menjadi berkecukupan. Ya. Artinya sekarang kita butuh banyak harta, banyak uang ya, agar kita bisa diterima oleh keluarga mantan, maka kita bekerja. Agar pekerjaan kita ini mendatangkan rezeki yang betul-betul berlimpah ruah, maka kita iringi bekerja itu dengan mengerjakan amalan atau amaliyah. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Barang siapa yang membaca dua ayat penutup dari surat Al-Baqarah di malam hari, maka Allah akan memberikannya kecukupan. Nah, jadi itu kuncinya ya. Kalau kita sudah berusaha, kita bekerja, setiap malam sebelum tidur, biasakan membaca dua ayat penutup dari surat Al-Baqarah. Insya Allah, rezeki kita akan berlimpah ruah, semua kebutuhan kita akan bisa kita penuhi. Insya Allah. Allah akan datangkan rezeki yang banyak dan berkah untuk kita. Ya, jadi itu kuncinya. Ya. Kita bekerja, kemudian kita iringi pekerjaan kita itu dengan mengerjakan amalan ini, maka insya Allah, Allah akan datangkan rezeki yang berlimpah ruah, kita memiliki segalanya, kita menjadi kaya raya. Maka ketika kita kaya, maka saat itulah mantan dan orang tuanya dan keluarganya yang matre tadi akan tunduk, akan takluk kepada kita ya. Kalau kemarin kita yang ngejar-ngejar, kita yang memohon untuk bisa jadi bagian keluarga mereka. Ketika kita kaya, maka mantan dan orang tuanya yang akan datang dan meminta kepada kita ya untuk menjadi bagian dari keluarga mereka.
meminta kita untuk menikah dengan mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.